Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat menjalani aktivitas hari ini di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadikan suatu manfaat dan diberikan kelancaran, gitu ya, Nak ya. Nah, oke. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Dipersilakan. Firman, bersiap, berdoa menurut agama masing-masing, mulai, selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak diucapkan selamat pagi semuanya. Hari ini udah pada sarapan apa belum, Nak, pagi ini? Sudah ya? Oh, ada yang belum? Yang belum. Nanti setelah pelajaran ini istirahat, kalian bisa sarapan ya. Nah, setelah itu Pak Andri akan mengabsen kehadiran di kelas ini, yaitu kelas 10 ya, jurusan TKJ, gitu ya, Nak ya. Yang pertama Irfiansyah, oke. Yang kedua Iswandi, nggak ada ya. Krisna Alfiansyah, Muhammad Dastin Patria, ada. M Hafiz Rizaldo, oh ada ya. Muhammad Ilham, Muhammad Iqbal Saputra, Muhammad Latif Fadila, Muhammad Raihan, ya. M Rizky Raihan, Muhammad Rifki, Nicholas Christian, ya. Naufal Abdul Derajat, ya. Ada Naufal Derajat ya, masuk. Rifki Firmansyah, oh ya. Tasya Arimaya Putri, ya. Viga Aisyah Sonia, ya. Yohanes Junior Rerebain, kemarin Yohanes masuk ya. Ahmad Galuh Maulana, ya. Angga Hairuni, ya. Damanhuri, wah, Damanhuri nggak masuk. Dias Anggoro Aditya, ya. Firmansyah Prianto, ada yang belum dipanggil, Nak? Udah ya. Terakhir Firmansyah Prianto, oke. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita bersiap, Nak. Kita berdiri semuanya. Pak Andri akan menyajikan lagu nasional. Kalian berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu Padamu Negeri. Ya, Nak, silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan bersama ya, dengan tegas dan lantang menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya. Padamu negeri terjadi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Nak. Mengenai motivasi, bagaimana kita menjalani kegiatan KBM belajar ini melalui PTM terbatas, ya, sehingga di masa pandemi ini kita tetap semangat dalam belajar. Ini tayangan videonya, Nak, untuk menggugah motivasi kita seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat tayangannya. Nanti seperti biasa ya, coba diambil kesimpulannya. Tahun 2019 tak pernah mengira menjadi tahun untuk awal sebuah perubahan. Coba kalian perhatikan video di depan. Kasus pertama virus corona di Indonesia dengan cepatnya menyebar menjadi keresahan dan mencapai pada puncaknya. Indonesia mengunci semua akses keluar masuk, menunda keberangkatan, mencegah kepergian dan memperketat keamanan. Semuanya seketika menjadi berbeda. Kegiatan, keadaan, dan suasananya tak lagi sama. Segalanya harus dilakukan secara aman melalui rumah, termasuk proses belajar mengajar dalam bidang pendidikan. Belajar dari rumah ya. Awalnya terasa menyenangkan, namun semakin hari semakin melelahkan. Suasana, lingkungan, dan keterbatasan media kadangkala membuat proses belajar menjadi tidak semaksimal di sekolah. Namun, di balik semua kesusahan itu, bukankah ada masa depan yang dipertaruhkan? Kita tidak sendiri. Jutaan anak Indonesia mengalami hal ini bersama. Beberapa anak beruntung karena memiliki energi positif yang membantunya melewati masa sulit ini. Beberapa lagi berjuang dengan memiliki tekad dan harapan yang membara hati. Kita tak pernah sendiri. Kita pasti bisa melewati masa-masa pandemi ini. Kita anak bangsa, bisa bersinar dalam keadaan apapun juga. Jangan menyerah. Oke, siapa mau ngasih kesimpulan dari tayangan video ini? Intinya bagaimana? Silakan. Dari kesimpulan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di tengah-tengah pandemi ini, selama 2 tahun pembelajaran daring, kita harus semangat walaupun ada kendala internet atau semacamnya. Terus ya kita juga harus mengerti keadaan guru juga yang belum bisa memberikan pembelajaran yang benar. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Tasya, Viga, ya. Kesimpulan dari video tadi mengajarkan bahwa ketika kita punya harapan atau tujuan untuk bisa, maka berusaha semaksimal mungkin atau sebisa mungkin bagaimanapun caranya, walaupun itu ada halangannya. Terima kasih. Intinya dari
kesimpulan yang diberikan, ya intinya kita tidak boleh menyerah gitu ya Nak ya. Ini keadaan sulit ya, ini dalam keadaan sulit pun kita bertahan dan kita masih tetap menjalani aktivitas sehari-hari, dan inilah yang kita lakukan pada saat ini. Tentunya di kemudian hari, di masa depan ya, kalian akan merasakan manfaatnya dari masa seperti ini ya Nak ya. Nggak boleh nyerah ya. Kalau kalian kerja di suatu perusahaan besar dengan banyak lika-likunya, kalian akan kuat, akan tangguh karena kalian sudah mengalaminya seperti itu ya. Jadi tetap berusaha, tetap belajar, tetap semangat di masa pandemi ini ya Nak ya, agar kita semuanya sukses. Jadi itu intinya. Terima kasih. Kali ini Nak, Pak Andri akan membawakan materi yaitu mengenai konfigurasi bias ya. Tentunya kita tahu bias itu ada pada setiap komputer yang kita gunakan gitu ya Nak ya. Nah, nyata apa sih manfaat kita mempelajari materi ini gitu ya. Tentunya ini Pak Andri akan tayangkan manfaatnya. Manfaat mempelajari konfigurasi BIOS. Yang pertama, siswa mampu memahami mengenai BIOS. Minimal itu ya. Siswa mampu memahami mengenai BIOS. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis BIOS ya. Yang ketiga, siswa mengetahui fitur dasar BIOS ya. Jadi ada apa aja sih di dalam BIOS itu, fitur-fiturnya gitu. Terus yang keempat, siswa mampu melakukan setting BIOS ya. Yang kelima, siswa mampu mengenali kerusakan perangkat komputer melalui indikator BIOS. Jadi kalau semua komputer itu terjadi masalah, nih seperti di sini nih Nak, di hadapan kalian ini sudah muncul sini, ya. Nih, bahkan di komputernya yang punya siapa? Nicholas juga sama, ya. Jadi pada saat dia booting, dia muncul seperti ini, ya. Nah, itulah manfaat kita mempelajari konfigurasi bias. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ini tujuan pembelajarannya, Nak. Ya, dengan disajikan slide PowerPoint, peserta didik dapat menerapkan konfigurasi bias dengan benar. Ya, secara mandiri peserta didik mampu menjelaskan konfigurasi bias dengan tepat. Ya. Yang ketiga, dengan ditayangkan video pembelajaran, nanti Pak Andri akan tayangkan nih video pembelajarannya. Dengan ditayangkan video pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis konfigurasi bias pada komputer dengan tepat. Yang keempat, dengan disajikan tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu melakukan setting BIOS dengan benar. Ya, yang kelima, peserta didik mampu memperbaiki konfigurasi bias dengan baik dan benar. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyajikan konfigurasi bias dengan baik dan benar. Artinya menyajikan itu kamu mendemonstrasikan, ya, melalui presentasi. Ya, melalui presentasi kamu harus bisa nanti mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan. Jadi seperti itu targetnya, Nak. Ya, jadi seperti itu. Nah, seperti materi kita yang sebelumnya, ya, mengenai instalasi sistem operasi, ya, tentunya itu dilakukan, ya, pada saat kita melakukan setting BIOS terlebih dahulu, ya. Sebelum kita melakukan instalasi Windows, tentunya kita harus, ya, kita harus men-setting dulu, ya, BIOS-nya. Sumpama nih, tadi siapa yang pernah menginstalasi sistem operasi, tunjuk tangan. Siapa yang pernah menginstalasi sistem operasi, tunjuk tangan. Ayo. Udah ya, menggunakan apa? Flash disk apa menggunakan CD-ROM? Windows. Menggunakan CD-ROM. Kalau kamu menggunakan flash disk, ya, tadi bilang ya. Ya, flash disk. Tentunya kalau menggunakan flash disk dan CD-ROM, pastikan disetting melalui BIOS, ya. Ya enggak? Nggak langsung ujuk-ujuk kita langsung masukkan CD, terus kita apa? Kita jalankan, ya. Melalui bootable booting gitu ya, booting apa, sistem operasi gitu ya. Nah, nggak seperti itu, Nak. Ya, kita setting dulu dalam BIOS. Nah, inilah pengalaman nanti yang akan kita lakukan, ya, pada saat nanti kita akan setting BIOS ini. Jadi seperti itu. Oke. Setelah itu, jadi kita harus bisa, ya, harus bisa mempraktekkan, menjalankan
bias ini gitu ya. Tentunya dengan cara yang sudah kita tentukan dan sudah kita jalankan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau selama kita menggunakan setting menggunakan CD-ROM, tentunya kita harus bisa menjalankan instalasi menggunakan CD-ROM dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Jadi seperti itu, ya. Nah, terus sampai sini ada yang mau bertanya nak mengenai BIOS? Ada yang di rumahnya pernah men-setting BIOS, men-setting tanggal? Ada yang pernah nggak setting tanggal di BIOS? Ada nggak di sini yang men-setting tanggal? Ya, date and time. Ya? Ya, di sekolah atau di rumah ada nggak pernah setting? Oh iya, Nicholas, ya. Jadi setting BIOS itu semua mana kalau semua baterai sembosnya habis, ya, kita harus ganti baterainya. Nah, pada saat ganti baterai itu kita harus masuk ke settingan BIOS, ya, kita pasang dulu baterainya, kemudian kita jalankan, cek, baru kita masuk ke BIOS, atur date and time-nya. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Oke, mungkin ini sebagai pendahuluan. Nah, sebagai stimulus, nah, Pak Andri akan memberikan apa namanya, pretest ya melalui Kahoot. Ya, silakan Anda persiapkan perangkatnya untuk akses menggunakan kahoot.it gitu ya. Silakan nak ya, kahoot.it. Pak Andri segera menyiapkan materi di Kahoot-nya. Oke. Waiting for player. Nah, ini ya 1174516 ya. Oke, Pak Andri tunggu. 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ya, mulai. Oke. Next. Wow, Viga, pemain baru lagi ini ya. Next, soal kedua. Jelaskan kepanjangan dari CMOS. Iya, complementary oxide semiconductor. Siapa lagi nih? Niko. Oh ya, langsung 1200 Niko. Next. Berikut ini perangkat keras yang tidak ditangani oleh BIOS diantaranya. Nah, ini waktunya agak lama nih, 20 detik nih. Iya. Windows ya, karena software ya. Niko ya. Niko calon dapat reward nih nanti nih. Next. Berikut ini jenis-jenis BIOS yang beredar di pasaran. Oke, siapa yang terakhir menang? Iya, juara 3 Firmansyah. 2 nilai 2044 Niko. Yang pertama Dias. Iya, kemarin Dias juga ya. Kandes lagi. Waduh, mesinnya hadiahnya mesti dihibahkan ke yang lain ini ya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ini pretest kalian. Jadi ini kita melihat dan mengukur ya sejauh mana pengetahuan kita mengenai BIOS. Jadi seperti itu.
selanjutnya nanti untuk pembelajaran kita hari ini ya, untuk penilaiannya, tata cara penilaian ya. Nanti kita ada beberapa penilaian. Yang pertama penilaian sikap ya. Hasil kerja kita akan dinilai melalui kedisiplinan kita, tanggung jawab kita, kerjasama kita itu akan dinilai. Terus yang kedua, nilai pengetahuan. Nanti ada LKPD mengenai pengetahuan ya, aspek pengetahuan. Nanti ada soal di situ, kamu kerjakan di LKPD-nya. Nanti kita nilai dari segi pengetahuannya. Terus yang ketiga, keterampilan berdasarkan praktik yang kalian akan nanti lakukan ya. Yang kalian akan lakukan nanti praktiknya ya akan kita nilai. Jadi seperti itu akan dinilai. Nah, jadi segi praktiknya, aspek keterampilan. Jadi seperti itu melalui LKPD. Oke, mungkin itu aja kita pendahuluannya. Konfigurasi BIOS. Ya, kalian kalau melihat ke depan ya. Konfigurasi BIOS. Nah, ini penting ya, seperti Pak Andi bilang tadi ya. Konfigurasi BIOS ini penting kita lakukan pada saat kita pertama kali melakukan instalasi sistem operasi. Tapi bukan hanya itu yang paling penting adalah bagaimana BIOS ini kita gunakan untuk mengatur perangkat keras yang ada di komputer kita. Ya, ini sudah tadi, ini BIOS. Apa yang kamu ketahui tentang BIOS? Ya, BIOS. Tadi Pak Andri sudah cerita, ya, bagaimana BIOS itu suatu program dengan tingkatan terendah, ya, yang disimpan dalam perangkat yang namanya ROM, Read Only Memory. ROM ini dibuat dengan bahan yang namanya CMOS, ya. CMOS tadi Pak Andri mengasihkan. CMOS itu apa sih? Nah, itu dibuat dengan bahan CMOS, ya. CMOS. Kalian tahu CMOS tadi kepanjangannya apa? Ada masih ingat? Iya, complementary metal oxide semiconductor. Kalau motherboard kita itu dibuat 5 lapis semikonduktor. Motherboard kita itu dibuat 5 lapis. Ya, jadi di mesin canggih itu ya, punyanya Intel atau Asus ya, Asus tuh ya. Dia punya papan pertama, mungkin menghandle sistem registry. Terus yang kedua IC. Terus yang ketiga mungkin perangkat yang mengendalikan input output. Terus sampai kelima dipres sama dia, tipis, ya menjadi satu. Nah itu semikonduktor seperti itu. Sama seperti prosesor gitu juga. Letak BIOS. Nah kita harus tahu nih pada papan mainboard, di mana sih letak BIOS itu berada? Karena kita bisa nerka-nerka kan. Yang paling hafal ini aja paling ya. Yang paling kita hafal letak prosesor paling. Soket prosesor di mana kita pasti hafal ya. Karena tahu kita letak prosesor itu ya. Dia ciri khas letak prosesor itu ya. Dia punya agak lebar, ada fan-nya. Ada heatsink, di atasnya ada fan. Yang ada kipas tuh ya. Nah, itu namanya fan ya. Yang di bawahnya yang bentuknya seperti metal ya, besi, itu namanya heatsink. Buat nyerap panas dari prosesor. Kan prosesor itu bekerja apalagi yang udah core. Nah, letak BIOS di sini ya, dekat dengan baterai ini ya. Ini South Bridge ya, South Bridge jembatan di sebagian selatannya gitu ya. Nah, ini baterai CMOS-nya dia. Ini baterai CMOS-nya. Jadi kalau baterainya ini habis, yang akan terjadi adalah di depan kalian ini seperti ini nih. Ini ciri-ciri baterainya habis. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Maka baterainya harus diganti. Nah, BIOS mengendalikan perangkat-perangkat ini, Ya, BIOS mengendalikan perangkat ini seperti VGA card. Ya, ada hard disk, ada CD-ROM, ada power, ya, ada RAM, ada prosesor. Ya, nanti kita jelasin secara rinci bagaimana sih mereka mengatur, ya, bagaimana sih BIOS itu mengatur dari perangkat-perangkat ini. Nah, jadi seperti itu. Nih, contoh gambaran BIOS yang ada di mainboard kita, ya. Nih muncul sih di sini, kecil sih, kecil dia, seperti apa ya? Seperti IC gitu ya. Dia dimasukin gitu. Ini rumahnya, tempatnya gitu ya, heatsinknya, casingnya, masukkan, gitu masukkan, ya. Ada muncul sini AMI BIOS gitu ya.
jenisnya. Ya, AMI BIOS. Kalau yang seperti ini Ponix, ada lagi yang Award BIOS, ada lagi yang bawaannya Acer. Kalau kita punya komputer build up, biasanya dia ada menggunakan AMI BIOS, ada juga menggunakan bawaan dari dia. Seperti Asus tuh ya, produkan Asus tuh berarti dia ada buat BIOS sendiri dia, ya Asus gitu ya. Nah, BIOS ini disuplai energinya, CMOS-nya disuplai energinya menggunakan baterai. Tadi Pak bilang, baterai CMOS ini seperti ini baterai jam, nah, ya, jam. Jadi kalau komputer kamu CPU-nya terkendala, selalu pada saat loading muncul F1, F2, ya, cek zoom error segala macam, date and time dicek dong, date and time-nya di setting lagi. Nah ini pengaruhnya sini habis nah baterainya. Tinggal kamu cabut aja congkel. Ini ada namanya ada klip di sini. Tinggal ditarik klipnya, set, ntar dia akan nongol sendiri, truk gitu. Baterainya akan nongol agak ke atas dia. Baru kita cabut baterainya, set gitu. Kamu ganti dengan baterai seperti ini. Merek apa aja nggak masalah, nah. Ya, jadi bisa seperti itu. Ini adalah gambaran BIOS, ya. BIOS. Ini dasar, nak. Ya, kamu harus tahu ini. Ya. Tampilan seperti ini, nak. Ya. Apabila kita sudah masuk menggunakan tombol keyboard, Bell atau F1 atau F2 atau Alt, Ins gitu ya. Nah, sehingga muncul seperti ini. Ini tampilan dasar BIOS. Ya, tampilan dasar BIOS. Untuk mengetahui ini jenis BIOSnya apa, biasanya ada tulisan di sini, nak. Nih. American Megatrends Ins. Ini kalau disingkat AMI, AMI BIOS gitu ya. Jadi AMI BIOS itu kepanjangan dari American Megatrends Ins gitu ya. Nah, kalau Asus seperti ini nih, Asus udah canggih dia nih. Kalau Asus memang dari dulu pabrikan mainboard paling bagus ya, Asus. Ya. Ini tampilan BIOS yang ada di Asus seperti ini, nak. Ya. Tampilan BIOS yang ada di Asus, dia bisa menggunakan manuver MOS gitu ya. Sudah GUI gitu ya. Udah GUI dia, grafik user interface, bisa tunjuk dengan MOS. Ini MOS-nya nih. Tunjuk. Nah, ini masih menggunakan manuver keyboard. Di sini ada petunjuknya, nah biasanya. Ya, di bawahnya ada petunjuknya. Ya, tekan plus min gitu ya. Tanda panah kiri, tanda panah kanan, atas bawah gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang disebut POS, ya, Power on Self Test, gitu ya. Artinya, pada saat pertama kali komputer kita nyalakan, pasti yang pertama kali muncul adalah seperti ini, nak, indikator seperti ini. Ini membaca perangkat hardware kita, ya, indikator hardware kita. Ini yang pertama kali mereka baca, ya. Pertama dari prosesornya, dari nama BIOSnya dulu, jenis BIOSnya. Ini ada AMI BIOS, ini apa nih, Asus gitu ya. Ponix, ini tulisannya Ponix nih, Ponix Out BIOS gitu ya. Pengertian BIOS, ya. BIOS adalah tingkatan terendah dari perangkat lunak yang mengkonfigurasi atau memanipulasi perangkat keras. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Dalam sistem komputer IBM PC atau kompatibelnya, komputer yang berbasis keluarga prosesor Intel x86 merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal berikut. Apa sih yang dilakukan? Yaitu inisialisasi, penyalaan, serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan Power on Self Test. Ini disebut POS tadi. Ini disebut POS. Proses POS seperti ini. Ya, dia membaca perangkat pertama kali. Itu namanya proses POS. Ya, Power on Self Test. Terus yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Jelas dia memuat dan menjalankan sistem operasi, karena dengan bootable itu dia akan membaca master boot record, ya, master boot record yang ada di Windows track 0 atau file system yang akan dijalankan oleh komputer itu, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, ya, kinerja, serta kestabilan komputer. Jadi di BIOS ini dia mengatur beberapa konfigurasi, ya, seperti date and time, tanggal yang ada di komputer itu diatur sama dia. Terus yang kedua,
konfigurasi media penyimpanan seperti hard disk, removable disk, ya, DVD-ROM, ya. Nah, diatur situ. Terus konfigurasi cross booting, ya. Tahu nggak cross bootingnya? Mana yang lebih dulu? Kalau ngomong gini nih, Pak, saya pada saat menjalankan komputer, tiba-tiba muncul network, ya. Jadi seperti indikator muter-muter gitu, network, dia ngebaca hard disk. Itu kenapa? Itu disebabkan BIOS tidak menemukan perangkat untuk menjalankan Windows. Artinya BIOS tidak menjalankan device yang ada di komputer kamu berupa hard disk. Gitu. Oke, nah, kita mulai ya. Perhatikan, kita mulai pembelajaran ini. Pandai akan memutarkan video. Kalian tolong lihat ke depan. Nanti ini ya. Tapi sebelum kita melanjut, Pak Andri ingin memberikan pertanyaan dulu, ya. Sekarang siapa yang bisa sebutkan kepanjangan dari BIOS? Bisa, Firmansyah, silakan. Basic Input Output System. Ya, benar, ya. Sekarang Pak Andri akan memutarkan video mengenai konfigurasi BIOS, ya, konfigurasi BIOS. Nah, sebelum Pak Andri memulai, ya, ini ada kasus nih, ya, yang kalian harus selesaikan. Ya, yang kalian harus selesaikan. Gimana menyelesaikannya? Ya, tentunya dengan menggunakan diskusi, ya, diskusi kelompok, diskusi sesama teman, ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, gitu ya. Jadi ada sebuah komputer, ya, Core i3 speknya, RAM-nya 4 GB, hard disk-nya 120 GB, ya, mengalami kerusakan sistem. Nah, solusinya adalah harus diinstalasi ulang menggunakan apa? Menggunakan CD atau menggunakan flash disk. Tapi, ya, harus mengkonfigurasi BIOS terlebih dahulu. CD dan flash disk itu berisi file ISO Windows 10, ya. Nah, sekarang kalian diharapkan menyelesaikan permasalahan ini, ya. Bagaimana cara men-setting BIOS, ya, untuk menginstalasi Windows 10. Tentunya menggunakan flash disk dan menggunakan CD yang berisi file ISO Windows 10. Oke, sebelum kita mulai, ya, Pak Andri akan tayangkan dulu. Pak Andri akan tayangkan video pembelajarannya. Kalian simak ya. Kalian simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, setelah kemarin kita belajar bersama bagaimana cara merakit komputer, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara setting BIOS. Jadi teman-teman semua, setting BIOS di sini biasanya kita lakukan sebelum kita melakukan instalasi Windows di komputer ataupun di laptop kita, ataupun kita pengen instalasi ulang, ya, instalasi ulang Windows di komputer ataupun di laptop kita. Adapun cara setting BIOS, yang pertama, nyalakan komputer terlebih dahulu, kemudian setelah menekan tombol power, ya, kemudian tekan tombol delete ataupun F1 ataupun F2. Nah, ini tergantung dari motherboard komputer ataupun laptop masing-masing. Kemudian tunggu sampai halaman BIOS muncul. Nah, setelah itu jika sudah muncul, baru lakukan setting sesuai dengan kebutuhan, apakah kaitannya dengan
tanggal, waktu, kemudian bootingnya ke priority hard disk ataupun flash disk ataupun CD-ROM. Oke, itu videonya. Nah sekarang kita bagi kelompok menjadi dua ya, kanan dan kiri gitu ya, dua kelompok saja. Nah Pak Andri akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelumnya kita sepakati dulu waktunya berapa menit nih? 10 menit ya, 10 menit lah ya, 10 menit kalian diskusi, kalian mencari sumber yang ada di internet, yang ada di Google Classroom juga Pak Andri sudah kirim di Google Classroom, di GCR. Oke, Pak Andri akan bagikan LKPD-nya. Silakan yang kesini ke pojok sebelah sana, ambil kursinya pindah ke sana. Nah, untuk mengkonfigurasikan BIOS-nya, ya, kalian bisa menuliskan jawabannya melalui lembar yang sudah disiapkan, seperti itu. Nanti Pak Andri akan pandu bila kalian menemukan kesulitan di situ. Oke, sudah lewat waktunya 10 menit. Kita paparkan ya hasil pekerjaan kalian. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 persiapkan diri Anda untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah Anda kerjakan melalui LKPD yang sudah disiapkan. Ya nanti maju. Oke, persiapan boleh semuanya maju sini. Ayo. Kelompok 2 sambil menyaksikan kelompok 1 yang sedang memaparkan presentasinya. Bentar ya. Kelompok 2 silakan memaparkan kelompok 1. Kelompok 2 menyaksikan kelompok 1 yang sedang memaparkan materi hasil diskusi kelompok 1 konfigurasi BIOS ya melalui LK 2 keterampilan. Yang lainnya menyaksikan dan sekaligus melihat bagaimana hasil kerja dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi konfigurasi BIOS. Nama kelompoknya ada Tasya Rimaya Putri, Viga Isya, Rehan, Rifki Firmansyah, Noval, Hafiz, Galuh Maulana. Setting date and time. Masukkan ke BIOS dengan menekan tombol del, pilih menu main. Atur tanggal dan jam sebuah kondisi saat ini. Atur date and time. Contohnya seperti ini ya. Terus masuk ke BIOS dengan menekan tombol del. Pilih menu main untuk mendeteksi hard disk kondisi aktif. Ketiga, pilih menu boot untuk menekan tanda plus atau minus. Pilih hard drive. Terus setting bootable menggunakan CD. Masukkan CD installer. Masukkan ke BIOS dengan menekan tombol del. Pilih menu boot pada first boot drive. Pilih menu CD-ROM. Pilih menu exit atau menekan tombol F10. Kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2 maju ke depan ya untuk mempresentasikan apa yang sudah dibahas oleh kelompoknya. Dipersilakan grupnya kelompok 2. Ayo nak, kelompok 2 nak, dipersilakan.
Saya dari kelompok 2 namanya Firman Saprianto dan kelompok saya bernama Dias, Zaki, Helmi, Angga, Irfi dan Niko. Dan Fajri. Di salah satu setting waktu dan tanggal kita masuk ke BIOS dengan menekan tombol Del F1 atau F2, dan kedua kita perlu pilih menu main pada BIOS dan kedua kita atur tanggal dan jam sesuai kondisi saat kita mengatur BIOS di sistem time. Kedua kita setting bootable pada hard disk dan masuk ke BIOS dengan menekan tombol Del. Pilih menu main untuk mendeteksi hard disk kondisi aktif atau non-aktif. Lalu ketiga kita pilih menu boot. Ubah menggunakan tanda plus atau minus, pilih hard drive. Setting bootable menggunakan flash disk. Masukkan flash disk yang berisi file ISO Windows pada port USB. Masuk ke BIOS dengan menekan tombol Del. Pilih menu boot pada BIOS. Pada first boot device, pilih menu Toshiba Trans Memory. Pindahkan ke posisi atas menggunakan tombol F5 atau F6. Lalu pilih menu exit untuk menyimpan dan keluar atau menekan tombol F10. Dan terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, terima kasih pada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita beri kesimpulan. Siapa nak yang mau memberikan kesimpulan? Nak? Silakan, Viga. Kesimpulan dari video tersebut yaitu 1. Dalam sebuah komputer, tidak semua jenis komponen dapat dikonfigurasi menggunakan BIOS. Hanya saja komponen pokok yang menyatu dalam motherboard saja yang dapat dilakukan setting. Kedua, pada sistem komputer BIOS terdiri atas kode program yang berfungsi mengatur komponen operasi dasar atau sering disebut dengan jumper list. 3. BIOS pertama-tama menjalankan program uji peralatan dasar dan kemudian mencari konfigurasi peralatan tersebut. Keempat, perintah yang pada satu CMOS dapat diperoleh di buku panduan motherboard yang digunakan manual instruction. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Viga. Jadi kesimpulannya untuk konfigurasi BIOS, pertama BIOS adalah satu program ya bahasa tingkat rendah yang digunakan untuk mengatur perangkat hardware yang ada di komputer kita, ya, terutama untuk mengatur date and time, ya, terus mengatur hard disk, local hard disk, mengatur I/O input dan output yang digunakan untuk memanajemen komputer yang akan kita gunakan. Jadi semuanya BIOS ini mengatur manajemen hardware yang ada di komputer kita. Jadi seperti itu ya nak ya. Oke, terima kasih. Oke nak, melanjutkan Pak Andri memberikan tugas kepada kalian di Google Classroom ya. Kalian kerjakan dengan baik, tepat waktu ya. Yang mengerjakan sempurna akan mendapat nilai 100 ya. Yang tidak mengerjakan ya nanti tidak boleh ikut ulangan PTS ya. Jadi syaratnya harus mengerjakan tugas dan latihan dari Pak Andri. Jadi seperti itu ya. So agar nilai kalian bagus. Nanti setelah pulang dari sekolah kalian cek Google Classroom-nya. Setelah itu Anda kerjakan ya. Nanti Pak Andri akan menilai hasil kerja kalian. Gitu ya nak ya. Bagaimana sebelum kita menutup kegiatan ini kita kahut dulu. Post test, mangga. Post test menggunakan kahut. Ya.
Post-test menggunakan Kahoot. Ayo gunakan handphone kalian. Pak Andri pengen mengevaluasi kalian nih. Kan Pak Andri udah menjelaskan nih. Sekarang Pak Andri review lagi menggunakan Kahoot melalui post-test. Lanjut ya. Oke. Next. Dias. Oh, Dias lagi nih. Nang. Next. Untuk masuk ke Award BIOS, maka user harus menekan tombol del ya. Menekan tombol del. Siapa nih yang ini nih? Dias lagi. Next. Pada Award BIOS, bila terjadi satu bit panjang, maka terjadi kerusakan pada perangkat. Ayo. RAM. Iya. Lanjut, next. Jenis BIOS yang tepat pada gambar di bawah ini adalah apa nih? BIOS apa nih? Ayo analisa. Wah, yang benar. Coba analisa. Apa tuh? Iya, AMI BIOS, American Megatrend Incorporated. Next. Untuk mengkonfigurasi PGA onboard, menu yang tepat digunakan adalah VGA onboard. Iya, advance ya. Podium tes BIOS. Ketiga Galuh. Kedua Viga. Yang pertama Dias Anggoro. Ya, ore. Ini anak ya, hasil post test kita. Memang sudah pandai rangkum dari beberapa materi menjadi beberapa bagian dari post test ini ya. Oke gitu. Oke, pembelajaran ini kita akhiri. Ketua kelas memimpin doa untuk kita semuanya ya. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum pulang ya, agar apa hasil yang dicapai hari ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ketua kelas dipersilakan Saudara Firman Syah. Bersiap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Selamat siang, hati-hati di jalan, tetap menjaga prokes ya, 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.